Kenali kusta lebih jauh? Saat ini penyakit kusta masih ada. Bisa mengenai orang pada semua usia, anak-anak sampai orang lanjut usia. Penyakit kusta atau disebut juga lepra atau morbus Hansen disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae. Penyakit infeksi ini tidak mudah menular, bersifat menahun, dan terutama menyerang kulit dan syaraf. Penyakit kusta biasanya menular melalui saluran nafas atau melalui kontak dari kulit yang luka yang hanya bisa ditularkan oleh pasien kusta yang tidak diobati atau berobat tidak teratur dalam intensitas lama, baik itu tinggal serumah atau interaksi langsung dalam waktu lama. Penyakit ini biasanya disertai dengan bercak putih atau merah di kulit yang tidak terasa gatal dan tidak nyeri, kulit mati rasa atau baal. Ini adalah tanda khas penyakit kusta. Gejala lain yang menyertai penyakit ini seperti alis rontok, bintil merah yang tersebar, nyeri sendi, kulit bersisik, dan dapat timbul demam sewaktu-waktu. Adapun sebelum melakukan pengambilan pada sampel, lakukan prosedur terlebih dahulu seperti cuci tangan secara aseptik, lalu gunakan handscoon, nyalakan api Bunsen, dan tulis identitas pasien pada objek gelas atau sebagai pelabelan, dan melakukan pengambilan sampel pada pasien. Kita akan melakukan pewarnaan BTA, yaitu bakteri tahan asam, menggunakan metode Zell-Nielsen. Pertama-tama yang wajib dilakukan adalah fiksasi sediaan atau preparat di atas api spiritus. Jangan terlalu lama, cukup 1-2 detik agar sediaan tidak rusak. Setelah itu, tunggu sebentar hingga preparat dingin. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pewarnaan yang pertama, yaitu reagen carbvolfuxin 1%. Teteskan reagen sampai menggenangi sediaan. Yuk lanjut. Ini yang wajib dilakukan pada pewarnaan BTA, yaitu panaskan sediaan yang telah ditetesi reagen carbvolfuxin sampai beruap. Jangan sampai mendidih, karena akan menimbulkan endapan kristal. Setelah itu, diamkan sediaan selama 5 menit. Dan selanjutnya, bilas preparat di bawah air mengalir. Nah, sekarang kita lanjut ke pewarnaan kedua, yaitu reagen asam alkohol 3%. Dan lanjut, teteskan asam alkohol 3% di atas sediaan. Lalu diamkan sediaan selama 3-5 menit. Dan selanjutnya, bilas preparat di bawah air mengalir. Dan setelah itu perhatikan preparat. Jika sediaan masih terlihat memerah, nah itu artinya sisa zat warna carbvolfuxin belum bersih terbilas oleh asam alkohol 3%. Maka dari itu, teteskan kembali asam alkohol 3% di atas preparat. Diamkan 3-5 menit.
Dan setelah itu lanjut dibilas di bawah air mengalir. Dan setelah itu perhatikan kembali sediaan. Jika sediaan sudah bersih dari sisa zat warna karbonfluksin, nah baru kita lanjut ke pewarnaan ketiga, yaitu reagen metilen blue 0,1%. Teteskan reagen metilen blue 0,1% sampai menutupi semua sediaan. Diamkan selama 1 menit. Selanjutnya bilas di bawah air mengalir dan tiriskan pada rak pewarnaan. Tunggu preparat hingga kering dan dilanjutkan pengamatan secara mikroskopis. Setelah melakukan pewarnaan, maka lakukanlah pengamatan di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali atau lensa objektif 100 kali. Hasil yang positif akan menghasilkan bakteri yang berbentuk batang dan berwarna merah dengan latar belakang berwarna biru.